Halo teman-teman, selamat datang di Futato Football Data and Story. Kali ini aku akan ngebagiin review sama pengalaman nonton pertandingan big match di weekend kemarin antara Liverpool versus Manchester United yang diakhiri dengan kemenangan MU di Anfield sejak tahun 2016. Dari segi highlights, Liverpool itu kehilangan 3 poin penting di Anfield. Ini menjadi 4 kali kekalahan beruntun yang kali ini dari rival abadinya, yaitu Manchester United. Gol cepat Mbeumo di menit pertama itu langsung bikin Liverpool tertekan sejak awal. Meskipun menang possession, build up dan skema final third mereka itu kayak nggak jalan dari awal. MU itu justru tampil disiplin dengan shape baru mereka nih, yang rapat di tengah dan matiin link up play Liverpool. Masuk babak kedua, impact pun baru tercipta setelah masuknya 3 pemain penting Liverpool yang harusnya starter dari awal. Akhirnya, Gakpo berhasil menyamakan skor di menit ke-77. Harapan untuk comeback itu sempat muncul, tapi akhirnya hilang begitu aja setelah Maguire melakukan header gol kemenangan di menit ke-83. MU menang 1-2. Penasaran dengan detail alur pertandingan yang dibarengi statistik dan data? Langsung aja kita bahas. Seperti biasa, kita mulai dari line up-nya dulu nih. Liverpool tetap dengan pakemnya yaitu 4-2-3-1, dan dari pertandingan sebelumnya itu nggak ada perubahan yang terlalu berarti. Kali ini Szoboszlai itu tetap main jadi IMF di tengah yang menopang Isak, sedangkan untuk fullback masih diisi oleh Bradley dan Kerkez. Sayangnya Ekitike dan Wirtz yang tampil oke di international break nggak dimainin di laga ini. Sedangkan dari sisi MU masih dengan pakemnya yaitu 3-4-2-1, dan untuk penyerangnya kali ini lebih mengandalkan Mount dan Mbeumo daripada Mbeumo dan Ahmad ya. Dan aku ngerasa itu Amorim itu masih lebih percaya Cunha sebagai striker dibandingkan Benjamin Sesko. Nah, sekarang kita masuk ke timeline-nya nih. Babak pertama itu dimulai dengan MU yang langsung bikin kejutan dengan gol cepat, di mana match itu baru berjalan 62 detik lewat Bryan Mbeumo. Mbeumo yang sebelumnya itu bertabrakan dengan Van Dijk dan McAllister langsung bangun dan lari nerobos lewat tengah buat nerima trivela atau true pass dari Ahmad. Ini jadi kesekian kalinya Liverpool itu kebobolan di 15 menit pertama. Setelah kebobolan, Liverpool itu mencoba build up dengan shape 4-2-3-1 yang berubah menjadi 4-1-2-3 atau bahkan ke 4-1-5, di mana McAllister dan Szoboszlai itu didorong naik menjadi double IMF di depan sehingga menyisakan Gravenberch itu sebagai single pivot. Tapi sesekali itu Szoboszlai masih turun untuk ngebantu build up, dibantu juga sama Kerkez yang kadang itu invert ke tengah biar ngebantu progresi build up sama Gravenberch dan Szoboszlai yang turun ke bawah. Nantinya Kerkez itu akan naik ke atas untuk overlap kombinasi dengan Gakpo sama dengan Bradley yang overlap dan cut inside Salah yang masuk ke tengah. Tapi aku nggak tahu ya, di fase out of possession ini tuh aku nggak tahu ini pressing model apa karena kelihatan jelas dan kacau banget karena ninggalin banyak ruang kosong terutama di ruang antar lini di bagian belakang. Meski menang di possession hingga 60%, Liverpool itu masih kesulitan di final third dan banyak ngandelin crossing daripada kombinasi link up play lewat tengah. Liverpool itu sempat hampir unggul ya dengan counter attack cepat di menit ke-21. Sayang tendangannya Gakpo itu masih kena tiang. Sebaliknya, MU itu bertahan dengan struktur 5-2-3 yang kali ini berubah ke 5-4-1 di mana Mbeumo dan Mount sebagai double IMF itu mereka akan turun sejajar dengan Bruno dan Casemiro untuk menjaga kerapatan dan menang jumlah di tengah. Otomatis dengan shape ini, striker itu MU masih menyisakan Cunha di depan dan formasi shape ini tuh sering dipakai mid to low block. Jadi mereka berusaha untuk menjaga agar Liverpool itu nggak mengekspos ruang antar lini karena sudah bisa rapat dan menang di tengah. Pola serangan MU sekarang mengandalkan transisi cepat nih dan masih dengan skema wing play-nya yaitu yang dimulai dengan direct pass dari lini tengah ke wingback, kemudian wingback akan melakukan cutback ataupun crossing ke tengah untuk finishing. Skema ini beberapa kali membuat lini belakang Liverpool itu kesusahan ya, seperti di menit 23 dan di menit ke-26 yaitu shot attempt dari Bruno Fernandes dan Mason Mount yang mengancam gawang Liverpool. Di menit 34, skema true pass dari Konate ke Isak itu udah oke, tapi sayangnya itu masih bisa diblok sama si Lamens. Pola serangan lini depan Liverpool itu juga kalau menurutku di babak pertama ini terlalu banyak terfokus ke sayap kiri, ke Gakpo, sehingga visi Salah yang ada di sisi kanan itu nggak bisa dimaksimalkan. Selain itu ya, kohesi dan partnership lini depan Liverpool terutama link up fullback dan winger lagi-lagi belum kelihatan. Hingga akhir babak pertama, kedua tim itu mencatatkan total shots yang hampir imbang dengan 7 shot dan 4 on target untuk Liverpool, sedangkan 6 shot dan 3 on target untuk MU.
Liverpool itu juga unggul ya dengan 24/15 untuk duels won, tapi mereka nggak bisa manfaatin second ball untuk momen transisi cepat atau counter attack karena rapatnya lini tengah MU dengan shape 5-4-1 tadi. Sekarang kita masuk ke babak kedua. Masih dengan skema penyerangan 4-1-4-1 atau 4-1-5-nya, Liverpool itu mencoba merespon dengan counter attack mereka di menit 47 yang jadi sia-sia karena McAllister itu malah delay bola sehingga kehilangan momentum. Di menit 49, Liverpool itu juga kembali mengancam ya, tapi tendangan dari Cody Gakpo itu lagi-lagi malah kena tiang. Kayaknya dia kesurupan arwah Nunes nih yang masih ketinggalan di Anfield. Pergantian pun akhirnya dilakukan ya dengan masuknya Ekitike, Wirtz, sama Jones, dimana Jones itu sekarang jadi single pivot di tengah, sedangkan Ekitike itu akan menjadi shadow striker. Wirtz masih diberikan lisensi untuk free roam. Dengan masuknya pemain di menit ke-62 tadi, permainan Liverpool itu jadi lebih ofensif nih, di mana momentum itu meninggi dan Liverpool itu sering mengurung MU dengan possession mencapai 67% dan berhasil mencatatkan 135 berbanding 54 passes in opposition half, serta Liverpool itu mencatatkan 37 sentuhan di kotak pertahanannya MU. Kemudian di menit ke-64 dari skema fast break, Ekitike itu malah nendang dari luar kotak, padahal salah itu kalau dilihat dia bebas di ujung kanan. Selanjutnya, big chance itu kembali tercipta ya di menit ke-65 di mana Wirtz sama Isak itu udah nunggu di tengah box, tapi Salah itu malah maruk. Dia lebih memilih untuk nendang sendiri, tapi tendangannya juga masih melebar dari gawang. Lini depan Liverpool itu kayak nggak kenal satu sama lain aku lihatnya. Semua pada ngincer gol-golnya sendiri. Mirip di anime Blue Lock yang semuanya itu pada egois. Akibatnya, Liverpool itu cuma berhasil mencatatkan 2 on target dari 12 shot attempt, menurun drastis dibandingkan babak pertama. Sementara MU itu masih solid ya dengan shape 5-4-1 serta press yang dilakukan pemain belakang mereka itu mengikuti pergerakan pemain depan Liverpool. Jadi kalau pemain Liverpool itu turun di press. Akibatnya lini tengah dan lini belakang MU itu sulit untuk ditembus. Solidnya pertahanan MU itu juga didukung sama statistik nih. MU mencatatkan 4 intercept dan unggul 27 dari 8 untuk aspek clearance. Sebuah catatan yang apik untuk defense dari Manchester United. Di menit ke-71, Chiesa itu akhirnya masuk gantiin Isak. Kali ini Chiesa sama Wirtz itu jadi double AMF yang langsung memberikan impact nih. 3 pemain penting yaitu Chiesa, Wirtz, dan Ekitike itu berhasil melakukan kombinasi yang apik ya. Di menit ke-77, scrimmage itu terjadi di box MU. Pergerakan Ekitike yang mampu lolos dari kepungan defense MU kemudian dilanjutkan oleh Wirtz dan assist Chiesa berhasil diselesaikan sama Gakpo dengan tap in. Satu sama Liverpool mengejar. Tapi kejutan itu muncul di menit ke-83 ya. Gak berselang lama bukannya Liverpool yang berhasil comeback, tapi malah header dari Harry Maguire yang berhasil merobek jala Liverpool. Gol ini tercipta dari skema set piece dan Harry Maguire yang bebas berhasil menanduk bola sehingga keunggulan menjadi 1-2. MU kembali unggul. Setelah kebobolan untuk kedua kalinya, Liverpool itu tertekan ya, makin tertekan dan mereka itu nggak bisa ngebalikin keadaan. Mereka mencoba untuk menumpuk semua banyak pemain ke depan, mencoba overload box MU, tapi ternyata MU masih tetap disiplin dengan low blocknya. Bahkan masih solid sampai ke menit 90 dengan masuknya Ugarte, Dorgu, dan Leny Yoro. Akhirnya MU itu berhasil menangkan laga tandang di Anfield dan kemenangan ini menjadi yang pertama kali sejak tahun 2016 dengan dinahkodai oleh Ruben Amorim. Nah, kalau kita bicara soal player stats, menurut EPL itu MOTM kali ini berhasil dimenangkan sama Harry Maguire dengan rating 8,0. Tentunya dengan 2 gol sebagai pengunci kemenangan United. Secara stats juga Maguire ini berhasil masuk ke top 5 dari aspek defense dan top 5 clearance ya, dengan mencatatkan 10 contributions dan 8 clearance. Pemain lain yang tampil apik dari sisi MU adalah Senne Lammens yang mencatatkan dengan rating 8,4 dan berhasil melakukan 5 saves dan 11 recoveries. Bruno Fernandes pun juga tampil apik di lini tengah dengan 12 passes into final third, 80% accurate long balls untuk memulai skema direct play dan berhasil mencatatkan 3 chances created yang cuma beda 1 poin dari 4 chances created yang dicetak oleh Muhammad Salah. Nah, untuk summary-nya, singkat aja nih, Manchester United itu menang bukan karena beruntung, tapi karena shape 5-4-1 mid to low block yang solid dan disiplin. Shape baru ini bikin kreativitas Liverpool itu jadi mati gaya. Transisi cepat MU itu juga efektif ya, mulai dari direct play, wing play, sampai cutback, semuanya itu mengancam. Sementara Liverpool, menurutku cuma bisa main build up aja, mereka kesulitan manfaatin second ball walaupun sering menang duel.
Selebihnya mereka itu lemah di transisi bertahan. Ruang antar lininya itu gampang terekspos di bagian belakang sama kayak pas lawan Chelsea. Dan gak ada partnership serta kohesi antar pemain depan. Sehingga kesannya itu pemain depan itu pada egois semua kalau udah sampai ke final third. Kedua fullbacknya itu juga menurun drastis ya dalam progresi passing dibanding era Robo dan Trent Alexander-Arnold. Kalau kita lihat dari data yang aku ambil dari markstats.club. Ditambah lagi ketidakjelasan taktik Arne Slot dalam membongkar low block itu masih dipertanyakan ya, walaupun udah ada Wirtz. Serta belum ada starting line up yang benar-benar adil sesuai dengan form pemainnya. Aku harap Chiesa, Ekitike, dan Wirtz akan lebih sering tampil di depan dan sekali-kali cadangin Gakpo dan Mo Salah lah nggak apa-apa. Oke, sekian dulu review untuk pertandingan antara Liverpool versus Manchester United. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau emang suka. Jangan lupa juga untuk komen agar kita bisa diskusi soal review dari match-match IPL lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di review-review berikutnya.